Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Harian Toraya edisi Kamis 25 Agustus 2022. Doa dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik. Penuh semangat, penuh sukacita, selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang benar, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kesempatan baru hari ini. Kami kembali boleh bangun, kami hidup dan bernafas karena anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa, di dalam Yesus Kristus. Amin. Bacaan pagi ini diambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema bacaan kita pagi ini adalah, adakah keistimewaan kita? Aparah tuta polosong? Banyak orang berharap di Toraja akan ada kelebihan tertentu secara positif karena mayoritas penduduk Toraja adalah orang Kristen. Mestinya Toraja lebih baik dalam banyak hal dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Rasul Petrus menyampaikan kualitas khusus yang dimiliki, dihidupi dan dipraktekkan orang-orang percaya. Yang sangat mendasar adalah memperjuangkan kesatuan orang percaya yang kemudian berdampak pada kesederajatan umat manusia. Kristus mendoakan kesatuan orang percaya seperti Dia dengan Bapanya adalah satu. Dapat kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 21 hingga 23. Gereja mula-mula telah mencontohkan gereja yang sehati dan sejiwa. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Kesatuan orang percaya mempraktekkan hidup seperasaan, kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Dapat dibaca di dalam ayat 8 dan 9. Mata dan telinga Tuhan akan terarah kepada umat yang berdoa
meminta pertolongan kepadanya, dan membelakangi orang-orang jahat di dalam ayatnya yang ke-12. Kehidupan ibadah dan bentuk-bentuk persekutuan lainnya semarak mewarnai kehidupan keseharian kita. Apakah semua itu telah menggambarkan persekutuan Kristen? Telah membentuk dan mempersatukan orang Toraja? Ungkapan bahwa pantan kada di petuo, pantan kedo di pokedo merupakan ungkapan penyesalan bahwa persatuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat tidak seperti pada masa lampau. Ajaran dan ungkapan dalam ibadah dan persekutuan lainnya tidak seindah dalam praktek dan kelakuan hidup keseharian kita. Keistimewaan orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang utuh tanpa ada sekat antara satu dengan lainnya. Kristus adalah jaminan damai sejahtera bagi setiap orang yang tetap setia dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu teduh yang boleh kami nikmati pagi ini. Kiranya firman-Mu hari ini semakin mendorong dan memampukan kami selaku jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh dapat mempraktekkan hidup dalam persatuan dengan penuh kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati, dan pengampunan sebagaimana Tuhan Yesus adalah satu dengan Bapanya. Kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada dalam berbagai aktivitas dan kerja mereka. Bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berikan kesabaran kepada keluarga dan juga para medis yang merawatnya. Berkati semua obat dan perawatan yang dijalaninya. Yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan topang dan tolong mereka. Yang lalai ketuk batin mereka, saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan diberi hikmat dan keberhasilan. Mereka yang berulang tahun dan menikmati berbagai keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Bagi kami yang sudah lansia, Tuhan topang dan beri kesehatan yang baik dalam menjalankan kehidupan di masa tua kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan memerintah agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, serta suasana damai dan saling menerima terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Berkati segenap jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh harian Toraya. Sampai berjumpa kembali di saat teduh berikutnya. Haleluya, Tuhan memberkati.